Hai guys, balik lagi di channel Review Film. Buat kalian yang kangen film bertema kriminal ala Kopet, kali ini Mimin bakal bahas film Jepang dengan rating IMDb tinggi berjudul Cold Fist 2010. Daripada lama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten di channel ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Taeko yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Namun terlihat Taeko hanya menyajikan makanan instan untuk makan malam keluarganya. Tak lama kemudian Mitsuko, seorang remaja, pergi setelah mendapat telepon dari seseorang yang menjemputnya. Diketahui keluarga Mitsuko merupakan pemilik toko akuarium kecil di kota mereka. Setelah makan malam, Taeko memilih cara praktis dengan mencuci piring menggunakan mesin. Sementara itu, suaminya mengalami sakit perut hebat hingga muntah diduga karena terlalu sering mengonsumsi makanan instan. Tak lama, Samoto yang sudah lama tidak mendapat perhatian mencoba mendekati istrinya. Namun, Taeko menolak dan pergi begitu saja, membuat Samoto hanya bisa menahan kecewa. Saat malam semakin larut, Samoto mendapat kabar mengejutkan bahwa Mitsuko tertangkap mengutil di sebuah minimarket. Mendengar itu, ia langsung panik dan mengajak Taeko untuk segera menjemputnya. Melihat putrinya dimarahi manajer toko, Samoto langsung meminta maaf dan berjanji bertanggung jawab. Namun, manajer bersikeras ingin melaporkan Mitsuko ke polisi karena ia sudah beberapa kali tertangkap mencuri. Di tengah ketegangan, muncul seorang pria kaya bernama Murata. Ia menenangkan situasi dengan menawarkan ganti rugi hingga 3 kali lipat. Manajer pun akhirnya setuju dan membatalkan laporan. Merasa berutang budi, Samoto dan Taeko berterima kasih. Saat hendak pulang, Murata mengajak mereka mampir ke toko ikan miliknya. Mereka menerima ajakan itu dan bahkan terkejut saat melihat Murata datang dengan mobil mewah. Sesampainya di toko ikan milik Murata, mereka kembali dibuat kagum. Ternyata, Murata adalah pengusaha akuarium besar di Jepang. Setelah memberikan kartu namanya, ia pun mempersilakan Samoto dan keluarganya melihat koleksi ikan di tokonya. Sontak Samoto terkejut saat disapa seorang wanita di toko tersebut. Tak lama, Murata memperkenalkannya sebagai istrinya, Aiko. Tak lama, demi mencegah Mitsuko mengulangi kesalahannya, Murata meminta izin kepada Samoto untuk mempekerjakannya di tokonya. Ia juga menyarankan agar Mitsuko tinggal di mes bersama karyawan lain supaya lebih terkontrol. Tanpa banyak berpikir, Samoto langsung menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya, para karyawan memulai aktivitas dengan yel-yel penyemangat. Murata kemudian memperkenalkan Mitsuko sebagai karyawan baru dan ia pun disambut dengan baik. Setelah memastikan putrinya diterima bekerja, Samoto pamit pulang untuk membuka toko akuariumnya. Sementara itu, Murata dan Aiko mengantar Mitsuko ke mes karyawan. Di sana, Murata berharap Mitsuko bisa betah bekerja, lalu memberikan seragam khas ala-ala tank top yang harus dikenakan sebagai bagian dari pekerjaannya. Sekembalinya ke kantor, Taeko mengucapkan terima kasih atas bantuan Murata yang telah mempekerjakan putrinya. Di sela percakapan, Murata sempat menunjukkan koleksi ikan langka miliknya. Namun, suasana berubah ketika Murata mengungkapkan ketertarikannya pada Taeko sejak pertama kali melihatnya di supermarket. Dalam situasi yang canggung, Taeko hanya bisa terdiam saat Murata mulai bersikap semakin berani. Siang harinya, Samoto kembali mengucapkan terima kasih kepada Murata atas kebaikannya kepada keluarga mereka. Tanpa ia sadari, sebelumnya Murata telah bersikap tidak pantas kepada Taeko di kantornya. Saat hendak pulang, Murata meminta Taeko menjelaskan soal kerjasama bisnis yang sempat dibahas.
Taeko kemudian menyampaikan bahwa Murata menawarkan kerjasama usaha di bidang ikan hias kepada Samoto. Ia pun meyakinkan suaminya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, karena dianggap bisa membawa keuntungan bagi usaha mereka. Melihat suaminya yang masih ragu, Taeko pun langsung mengkokop Samoto supaya ia mau menerima tawaran tersebut, hingga pada akhirnya ia menerima tawaran kerjasama yang diberikan oleh Murata. Keesokan harinya, sebelum menemui Murata, Samoto sempat menyapa Mitsuko di tempat kerja. Namun putrinya terlihat dingin. Tak lama, ia disambut oleh tim Murata dan diajak melihat ikan arowana yang akan dijual dengan harga sangat tinggi. Saat proses negosiasi, Murata tiba-tiba memperkenalkan Samoto sebagai ahli arwana dan sempat membuatnya kaget. Samoto pun mengajak Murata berbicara secara pribadi dan meminta menghentikan kebohongan itu. Namun, Murata justru memintanya mengikuti rencana tersebut sambil mengajarinya cara bermain dalam dunia bisnis agar bisa meraih keuntungan besar. Melihat nilai transaksi yang mencapai 10 juta yen, Tetsu akhirnya berhasil meyakinkan Yoshida untuk membeli ikan tersebut. Tak lama, Aiko datang dan menyuguhkan minuman kepada mereka sebagai bentuk jamuan. Namun, setelah meminum sajian tersebut, tiba-tiba Yoshida mulai menunjukkan reaksi yang tak biasa. Oh my god, ternyata Murata dan istrinya menyimpan sisi gelap. Mereka menjalankan bisnis berkedok penjualan ikan, namun diam-diam menyingkirkan pembeli setelah transaksi selesai. Sementara ikan yang sama kembali dipajang untuk menarik korban berikutnya. Mengetahui hal itu, Samoto langsung panik. Keadaan makin buruk saat ia dipaksa ikut terlibat dalam rencana kejahatan mereka. Setelah semuanya siap, Murata memerintahkan Samoto untuk segera membawa Yoshida ke sebuah gubuk terpencil. Setibanya di lokasi, Murata meminta Samoto membantunya membawa Yoshida, sementara Aiko bersiap dengan perlengkapan yang telah disiapkan. Dan betapa sadisnya, Murata dan Aiko berniat menghilangkan tubuh Yoshida dengan cara seperti mencincang daging ayam dan supaya dapat menutupi kejahatan mereka. Sebelum melancarkan aksinya, Murata meminta Samoto untuk menunggu di luar. Beberapa jam kemudian, Samoto dipanggil oleh Murata dengan perasaan cemas. Oh my god. Ia langsung terkejut saat melihat Yoshida sudah dibunuh dan tubuhnya dihancurkan. Tak lama, Murata meminta Samoto menyalakan api untuk membakar sisa-sisa tulang Yoshida. Setelah api siap, Murata mulai membakar sisa-sisa tulang Yoshida. Keesokan paginya, semuanya telah menjadi abu. Tanpa menunggu lama, Murata mengajak Samoto untuk membuangnya. Setibanya di sebuah jembatan terpencil, Murata terlebih dulu membuang potongan tubuh Yoshida. Ia mengatakan bahwa sisa-sisa itu akan segera habis dimakan oleh hewan liar di sekitar. Akhirnya, Yoshida hanya tinggal nama setelah berurusan dengan orang yang salah. Murata kemudian mengancam Samoto agar merahasiakan semua yang terjadi, bahkan tak segan menghabisi keluarganya jika rahasia itu terbongkar. Setelah aksi mereka berjalan mulus, Murata dan tim mulai menyusun rencana mencari korban berikutnya. Namun, situasi berubah saat Aiko menerima telepon dari Abe, adik Yoshida, yang mulai curiga karena kakaknya tak kunjung pulang setelah bertemu Murata.
Abe pun berencana datang bersama gengnya untuk mencari kebenaran. Mengetahui hal itu, Murata tetap tenang dan menyiapkan alibi. Dengan menjadikan Samoto sebagai saksi bahwa Yoshida membatalkan transaksi, ia pun meminta Samoto mengikuti rencananya. Dengan nada kasar, Abe dan gengnya langsung menanyakan keberadaan Yoshida. Ia curiga karena kakaknya terakhir terlihat membawa uang 10 juta yen untuk membeli ikan dari Murata. Menanggapi hal itu, Murata meminta Samoto memberikan kesaksian. Samoto pun mengikuti skenario dengan mengatakan bahwa Yoshida membatalkan transaksi karena harga yang terlalu mahal. Meski begitu, Abe masih ragu dan terus menekan Murata. Namun, Murata tetap bersikap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena belum menemukan bukti kuat, Abe akhirnya memilih pergi untuk mencari petunjuk lain. Lama setelah itu, Samoto dikejutkan oleh sikap mencurigakan Aiko yang terlihat dekat dengan Tetsu. Di saat yang sama, seorang petugas bernama Hiko datang menghampirinya. Ia mengaku sedang menyelidiki kasus hilangnya Yoshida dan menyebut Murata sebagai salah satu pihak yang dicurigai. Bahkan, menurut data kepolisian, sudah banyak orang hilang setelah bertransaksi dengannya. Mendengar hal itu, Samoto semakin gelisah. Namun demi melindungi keluarganya, ia memilih berpura-pura tidak mengetahui apapun. Di sisi lain, Aiko dan Tetsu terlihat semakin akrab dan bersiap melakukan sesuatu secara pribadi. Suasana dibuat santai dengan musik yang diputar oleh Aiko. Tetsu bahkan memanggil asistennya untuk ikut berada di sekitar mereka, seolah ingin memamerkan situasi yang terjadi. Tak lama kemudian, Samoto panik saat menerima telepon dari Murata yang sedang marah besar. Ia mengetahui bahwa Tetsu telah membawa Aiko pergi. Dipenuhi emosi, Murata langsung meminta Samoto mengantarnya ke rumah Tetsu. Di tengah perjalanan, Murata yang menyadari tim kepolisian telah membuntuti mobilnya meminta Samoto untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, Samoto berhasil menghindari kejaran polisi dan mengantar Murata ke rumah Tetsu. Setibanya di sana, ia terkejut saat menemukan Tetsu sudah tewas dalam kondisi mengenaskan. Terungkap bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Murata dan Aiko untuk menyingkirkan rekan bisnisnya, dengan memanfaatkan racun yang dicampurkan ke minuman Tetsu. Tak lama, saat seseorang hendak menghubungi polisi, Murata dan Aiko kembali bertindak cepat untuk menutup jejak mereka. Setelah Tetsu modar, mereka pun bergegas membungkus jasad-jasad ini untuk dibawa ke gubuk jagal. Setibanya di gubuk, Murata menjelaskan bahwa ia terpaksa membunuh Tetsu karena pria itu menuntut bagian dari keuntungan penjualan ikan arwana. Keesokan harinya, Samoto terbangun saat Murata memintanya untuk membuatkan kopi. Samoto pun dibuat syok saat melihat Murata dan Aiko tersenyum santai sambil mencincang korban mereka. Seperti sebelumnya, Murata kembali meminta Samoto untuk menyiapkan proses pembakaran guna menghilangkan jejak. Setibanya di jembatan terpencil, Murata yang ingin melatih Samoto memintanya untuk membuang daging-daging korban ke dalam sungai. Merasa Samoto mulai terikat, Murata pun semakin jauh mengendalikan situasi. Ia bahkan mengusulkan hubungan yang tidak wajar antara mereka. Dengan santai, Murata mengungkap bahwa sebelumnya ia sudah berselingkuh dengan Taeko di kantornya, bahkan tanpa penolakan. Mendengar hal itu, emosi Samoto langsung memuncak. Terlebih ia merasa istrinya kini menjauh darinya.
Setelah membuat Samoto kena mental, Murata langsung memaksa Samoto untuk mencoba Aiko terlebih dulu, yang dijamin Samoto pasti menyukainya. Oh my god. Tanpa diduga, Samoto yang muak berhasil menyucuk Aiko dan Murata, dan kini Samoto langsung melampiaskan kemarahannya. Namun di saat yang sama, Aiko justru mulai tertarik pada sisi agresif yang ditunjukkan Samoto. Sekembalinya ke gubuk, Samoto meminta Aiko membantu menangani Murata yang sudah dalam kondisi lemah. Tak disangka, Aiko kini justru menuruti perintah Samoto. Sesampainya di dalam, Samoto pun menyuruh Aiko untuk mengakhiri Murata. Akhirnya, Murata pun modar setelah dirujak TV tabung Akira 14 inci. Kemudian, Samoto meminta Aiko untuk membereskan jasad Murata seperti korban-korban lainnya. Tak lama kemudian, setibanya di toko Murata, Samoto mencari keberadaan putrinya. Setelah menemukannya, ia langsung mengajak Mitsuko pulang. Melihat Taeko sudah menyiapkan makanan, Samoto langsung mengajaknya makan bersama. Namun tak lama, emosi yang selama ini dipendam akhirnya meledak, dan Samoto meluapkan kekesalannya pada Taeko. Sore harinya, saat hendak kembali ke gubuk, Samoto diam-diam menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan Murata dan Aiko. Mengetahui hal itu, Heko pun segera bersiap dan ikut menuju lokasi kejadian. Setibanya di gubuk, Aiko masih sibuk menangani sisa tubuh Murata. Di saat yang sama, sikapnya terlihat mulai tidak stabil dan bertindak di luar kendali. Akhirnya, Samoto pun berhasil menghabisi debut Murata dan Aiko Kopet. Singkat cerita, saat Heko tiba di lokasi, ia syok melihat Samoto berlumuran darah. Ia segera mengajak tim untuk melakukan pengecekan. Di saat yang sama, Taeko tiba di lokasi sambil bergegas menghampiri Samoto untuk meminta maaf atas semuanya. Taeko akhirnya tewas di tangan Samoto. Sesaat kemudian, Mitsuko panik melihat ayahnya yang tampak gelisah mendekatinya. Samoto pun mengungkapkan kelelahan dan rasa muaknya terhadap hidup, terutama karena merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh keluarganya. Oh, naas sekali. Setelah kematian ayahnya, Mitsuko pun stres dan gelisah melihat keluarganya tewas di hadapannya. Akhirnya, film pun berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan, bukan? Tidak perlu banyak penjelasan karena jelas saja IMDb untuk film ini adalah 7,1 dan menurut Mimin, nilai itu memang pas. Mungkin segitu saja review dan pembahasan film Cold Fist. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Mimin. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.